Sambil menunggu yang join ya. Sambil menunggu yang join. Sambil menunggu yang join ya. Ikutin YouTube lo, gua dapet istri. Asik. Apa kabar kok Koronal? Baik. Itu musik apa kok? Ini namanya Vaporwave. Bass Godlike lagi dong. Ya, habis ini. Bajunya samaan warna merah. Tiap kali live sama bajunya. Oh enggak, yang kemarin kaos kan. Ini kemeja. Beda dong. Ya, tunggu yang join dulu ya. Tunggu yang join. Tunggu yang join dulu ya, teman-teman, sambil nunggu. Maksudnya sama bajunya sama saya. Oh, oke. Salam dari Aceh. Ya, salam dari Jakarta. Kameranya ngeblur. Oh, masa sih? Koneksi kamu kali. Pagan fotografi. Phone consultation di website masih bisa? Bisa. Kayak ngantuk bang? Enggak. Tunggu ya yang join. Oke. Ya, jadi hari ini kan saya ngundang itu tuh teman saya ya buat join live. Kan kemarin juga udah tuh join live, cuma kemarin kan belum official. Nah, yang official tuh yang sekarang. Cuma dia masih di jalan gitu. Jadi ya udah, saya aja dulu. Kita ngobrol-ngobrol lah ya, teman-teman. Saya mau kasih satu suplemen bagus. Jadi begini, banyak orang yang suka banyak pikiran dan itu mengganggu gitu. Nah, jadi bedakan antara banyak pikiran sama banyak berpikir. Jadi banyak pikiran bukan berarti dia berpikir ya. Kalau berpikir kan dia dengan sadar mengkalkulasi ini apa ya gitu, mikir gitu. Tapi kalau banyak pikiran dia nggak pengen mikir tapi muncul-muncul aja. Nah, itu namanya banyak pikiran ya. Itu namanya banyak pikiran. Nah, yang saya ngomongin ini untuk yang banyak pikiran. Biasanya orang-orang yang banyak pikiran tuh pasti terganggu kan dengan pikiran-pikiran yang muncul-muncul aja gitu kan. Kayak banyak aja gitu. Terus mengganggu gitu. Muncul. Dan kadang kalau lagi menggila ya, yang dipikirin kan enggak gitu, yang enggak yang muncul kan. Nah, itu penyebabnya bisa dari alam bawah sadar yang ada program-program yang kita nggak sadari, ada di alam bawah sadar. Programnya ini namanya open loop, yaitu programnya masih terbuka, belum ada fix, belum tertutup, sehingga dia mencari memproses, tapi prosesnya looping keluar terus di kesadaran, jadi kesannya banyak pikiran gitu. Nah, itu jadi ada sesuatu di alam bawah sadar lah ya. Atau kamu memikirkan sesuatu tapi belum tuntas sehingga jadi open loop ya. Open loop tuh ya terbuka gitu, dan biasanya kepala kita kalau ada sesuatu yang belum tuntas dia akan muter-muter terus, keluar-keluar terus gitu, nagih supaya kita mikirin supaya tuntas.
Jadi banyak hal lah. Terus bisa juga karena otaknya hiperaktif. Jadi banyak pikiran lah. Nah, eh, orang yang banyak pikiran ini ya itu sebagai kendala lah ya. Terus banyak juga yang nanya, dulu saya juga gitu ya, supaya bisa tenang ya. Karena kalau banyak pikiran kayak nggak tenang gitu. Bukan kita nggak bisa tenang, tapi nggak tahu, nggak kontrol aja gitu. Terus juga apa namanya, kalau banyak pikiran itu ya mengganggu lah gitu pastinya. Jadi eh, bagaimana penanggulangannya gitu? Caranya adalah dengan ya banyak banyak macam lah ya, banyak macam. Tapi kali ini saya mau sharing dengan menggunakan magnesium. Nih ya, ini namanya magnesium. Jadi magnesium itu bisa memberikan kamu semacam ketenangan gitu. Ketenangan dalam artian bukan obat penenang ya, bukan ketenangan perasaan batin ya, nggak banyak pikiran gitu. Jadi kalau misalnya kamu banyak pikiran, muncul-muncul aja, nggak usah kamu kontrol, coba pakai magnesium. Ya, pakai magnesium, ini kan 100 mili, kamu makannya 200 dosisnya, jadi makan 2. Gitu, dalam waktu 30 menit biasanya hilang tuh. Plong kepala gitu ya. Jadi bisa lebih fokus, bisa mulai mikirin apa gitu. Kan ada juga orang sedang mikir sesuatu tapi banyak pikiran yang mengganggu, distraksi gitu. Ini penting nih magnesium ya. Kalau kamu banyak pikiran, konsumsi aja 200 mili, ini 100 mili. Nah, jadi magnesium itu sama zat kalsium itu dia berhubungan ya, ada relationship ya. Nah, jadi kalau misalnya kalsiumnya tinggi, magnesium rendah. Kalau magnesium tinggi, kalsium rendah gitu. Mereka counter ya gitulah. Saling berhubungan dan saling counter gitu, kebalikannya. Bisa juga kalau kamu banyak pikiran karena kalsium kamu ketinggian. Jadi kalsium itu kan bisa, kalau kalau kebanyakan bisa menyebabkan pengapuran lah gitu istilahnya ya, kalsifikasi gitu. Nah, di kepala kita itu, di otak tengah itu ada namanya area corpus callosum, di situ ada pineal gland. Nah, saya juga dulu sering bahas itu kan ya, pineal gland itu seperti kelenjar ya, zat-zat spiritual tuh di pineal gland. Kalau misalnya, dan itu otak tengah yang menjembatani antara bagian corpus callosum itu, otak tengah yang menjembatani antara otak kiri dan otak kanan. Kalau semisal terlalu banyak kalsium, mungkin terjadi kalsifikasi gitu lah, atau kristalisasi gitu. Nah, itu bisa membekukan atau memblok pineal gland gitu. Nah, itu yang bisa jadi banyak pikiran. Itu juga bisa, kalau dalam spiritual disebutnya mata ketiganya terblok atau tertutup karena kalsium. Nah, dengan magnesium kalsiumnya diturunin gitu. Nah, itu kalau yang banyak pikiran. Kalau pikiran hantu, ya kayaknya bukan bukan itu yang saya maksud ya. Kalau takut hantu itu bukan bukan itu. Kalau takut hantu tuh dari mungkin ada, kamu ada ya namanya ada penyakit mental kayak PTSD atau skizofrenik, itu beda. Itu lebih ke psikis ya. Kalau ini lebih ke biologisnya gitu. Nah, ini apa namanya? Saya kasihnya suplemen ya. Magnesium juga banyak di makanan-makanan lah sama buah-buahan. Cuma dosisnya harus tinggi. Kalau ini kan dengan kecil segini dosisnya sudah lebih besar gitu. Nah, jadi itu ya, kalau banyak pikiran bisa coba aja magnesium. Setengah jam kayak plong aja kepala gitu. Nah, kebalikannya, kalau kamu suka bengong gitu, blank gitu, kayaknya kosong aja gitu kan, nggak ada pikiran yang muncul, nggak ada interest dalam hidup gitu, nggak pengen ngapa-ngapain, kayak udahlah blank aja gitu ya kan. Kebalikannya dari tadi, kalau tadi kan banyak pikiran, ini nggak ada sama sekali, jadinya kayak ya sudah, kayak
blank gitu. Mungkin kamu juga akan ngerasa bosan karena empty lah, kosong lah. Nah, minumnya kalsium. Kebalikannya. Kalau banyak pikiran, minumnya magnesium. Kalau kosong, blank, kalsium gitu. Nah, kalsium itu kan seperti kita tahu kan itu sebenarnya lebih diomongin buat tulang ya. Kalsium tuh buat tulang ya, benar, tapi ada efeknya juga nanti buat ke ya itu tadi yang saya omonginnya buat ke korpus kalosumnya situ, dan dia juga bisa membuat kamu punya yang namanya motor kontrol, motor muscle control gitu. Jadi misalnya kamu terlalu agresif, itu juga bisa terkontrol, atau syaraf kamu tuh terlalu misalnya terlalu greget gitulah, agresif lah sebutnya ya. Itu bisa kamu mengontrol itu syaraf dan pergerakan otot kamu, muscle control itu dengan kalsium gitu. Jadi gitu ya teman-teman tipsnya. Kalau banyak pikiran pakai magnesium, kalau blank kalsium gitu. Kalsium juga bisa ngasih power karena dia bisa bisa itu mensuplai untuk muscle muscle control gitu. Ya, sip ya. Nanti saya kasih banyak ini lagi deh, banyak suplemen-suplemen untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu dan kebutuhan-kebutuhan khusus gitu. Jadi emang selama 3,5 tahun itu saya mempelajari banyak itu ya zat-zat kimia gitu. Zat lah, lebih ke zat gitu. Karena penasaran aja, dan memang ya kalau kita sudah tahu soal zat-zat ya luar biasa aja gitu. Bisa bisa banyak hal bisa membantu lah. Spesifiknya sih kalau saya yang saya apa berdalami gitu, zat-zat yang untuk suplemen dan lain-lain, vitamin gitu, itu yang lebih mengacu ke sistem syaraf dan kognisi ya. Jadi kognisi itu gimana supaya performance brain performance sama sistem syaraf. Jadi bukannya untuk ke bodybuilding ya kan, teman-teman juga suka dengar pasti istilah biohacking. Jadi ya benar, saya juga ya itu bisa disebut juga dengan biohacking. Tapi biohackingnya bukan buat bodybuilding. Kalau bodybuilding kan hormon gitu. Kalau saya lebih ke neurotransmitter itu sistem syaraf, dan buat kognisi. Nah, kalau kognisi sama spiritual, spiritual psikadelik dulu saya eksperimen. Untuk kognisi lebih banyak yang namanya kelas substance-nya itu nootropics. Nah, terus yang untuk sistem syaraf ya banyak vitamin dan lain-lain lah. Gitu ya. Kalau bikin cerdas apa bang? Wah, bikin cerdas. Nah, cerdas juga macam-macam ya. Ada cerdas yang kamu jadi cepat ambil keputusan, atau cerdas jadi speed proses untuk pikiran kamu lebih cepat gitu. Nah, cerdas juga bisa nanti pikiran yang mana, kalkulasi otak kiri atau kreatif otak kanan gitu. Jadi cerdasnya itu tergantung situasi dan kondisi dan apa yang kamu butuhkan gitu. Mungkin nanti lebih lebih spesifiknya lah ya. Nah, terus sedikit lagi kalau misalnya kognisi itu ya untuk performa otak ya, performa otak jadi kamu bisa lebih belajar lebih lebih cepat, bisa mengolah data lebih bagus, bisa memiliki ide gitu. Ide-ide kreatif buat solusi. Lalu sistem syaraf itu lebih ke misalnya kamu grogi ya, misalnya laki-laki mau ngomong sama cewek grogi, atau ada minder, down, misalnya depresi atau apa. Nah, itu mainannya di neurotransmitter gitu. Ya itulah yang saya dalamin, dan saya mencoba banyak banyak zat ya, banyak substance ya. Tapi kalau uh, diklasifikasikan bagian besarnya ya itu untuk spiritual namanya psikadelik, kalau untuk ya itu kognisi, intelligence gitu itu nootropics. Nah, ada juga ya banyak vitamin gitu, suplemen itu juga saya pelajari. Itu ya. Sebentar. Ini apa nih?
Kalau buat programmer itu kognisi ya. Oh ya, programmer kan logical ya, butuh butuh logic dan biasanya dia butuh buat enhance memori gitu. Jadi memorinya untuk nginget sesuatu cepat gitu. Nah, itu programmer penting. Kan orang suka lupa-lupa. Nah, itu biasanya masalah di memori. Kalau programmer memorinya harus kuat sama kalkulasinya gitu kan biasanya dia nuliskan lines program itu kan banyak ya kan ada function-functionnya di grouping. Dia lagi ngerjain satu function ini grouping ini terus ada relasinya ke function lain gitu kalau misalnya dia memorinya nggak kuat dia harus buka-buka dulu ini yang mana ya gitu lupa tapi kalau dia cepet ingatnya oh ini masuknya ke sini dia langsung jadi cepet gitu. Teman-teman coba aja nonton film Limitless ya, tahun 2011 ya. Nah, itu ngomongin Nootropics. Ya, memang nggak sedramatisir filmnya sih, tapi kira-kira seperti itulah. Nah, terus orang-orang yang jenius di orang-orang kaya yang jenius di Silicon Valley, ya kan, situ kan orang-orang kaya semua, ada jenius ya. Mereka rata-rata pasti nootropics, nggak mungkin nggak mungkin orang normal bisa kayak di Silicon Valley, nggak. Mereka butuh boost performance lah, nootropics lah minimal. Kadang mereka bikin formula sendiri ya, bikin formula sendiri gitu. Awal-awalnya sih nootropics tuh masih baru-baru lah, yang agak lebih old school itu psychedelic. Jadi kayak Bill Gates, Steve Jobs tuh awal-awalnya psychedelic dulu gitu. Nah, terus kesini-kesini, psychedelic kan otak kanan ya, kreatif gitu. Nah, kesini-kesini lebih ke otak kiri ya, makanya ya itulah yang di itu nootropics lah. Jadi gitu uh, klasifikasinya ya. Kalau untuk kognisi dan sistem syaraf gitu. Jadi ya seru biohacking, tapi biohackingnya buat kognisi sama sistem syaraf, bukan buat bodybuilding. Kalau bodybuilding belum, pengen juga sih, karena ya badan saya gemuk gitu. Ini saya overweight loh. Mungkin teman-teman kalau ngelihat badan saya asli ya gede gitu. Ini cuma karena segini aja kameranya. Ada ya teman-teman saya pada pada ada juga yang biohacking ini biohacking badan gitu. Terus muscle-nya apa ototnya gede supaya kering terus kelihatan uratnya gitu-gitu sih. Seru juga cuma nantilah. Karena saya lebih fokus ke riset ya. Seru aja riset-riset. Oke, gitu ya. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran nggak suaranya? Cara gabungin otak kiri dan otak kanan biar sinkron. Nah, itu yang harus diperhatikan otak tengahnya dulu. Otak kanan sama otak kiri itu kan ada penyalurnya tuh di namanya bagian corpus callosum itu ya. Corpus callosum itu banyak banyak ya nggak banyak sih. Ada beberapa bagian-bagian kalau bermasalah. Nah, jadi komunikasi kiri sama kanan jadi error gitu. Kadang kalau misalnya daerah korpus kalsium itu ada yang gimana gitu. Kadang orang cuma mikir jadi setengah otak, ya cuma otak kiri doang, otak kanannya nggak digunakan, atau otak kanan doang, otak kirinya nggak digunakan. Atau bipolar, jadinya otak kiri, otak kanan juga berfungsi, tapi dia lompat-lompat, switch gitu. Ya kan harusnya dua-duanya berfungsi, terus ada sambungannya itu bagus gitu. Jadi whole brain gitu. Kadang setengah atau setengah doang atau setengah-setengah gitu jadi kayak switch kiri kanan jadi di nggak kita bahas aja lah ya bahas soal itu yang tadi ya yang saya omongin tuh ada pertanyaan untuk seimbangin otak kiri otak kanan jadi yang perlu diperhatikan itu otak tengahnya dulu gitu. Nah spesifiknya apa ya di situ kan ada di dekat di korpus kalosum itu ada ya banyak yang penting juga yang harus diperhatikan ya. Satu namanya pineal gland, terus dua ada pituitary gland. Nah, jadi pineal gland itu mengeluarkan zat-zat ya itu kayak DMT gitulah kayak spiritual gitu dan itu juga mengeluarkan zat namanya melatonin ya. Melatonin tuh buat tidur, zat tidur. Jadi kalau kekurangan melatonin orang bisa insomnia gitu. Atau kebanyakan melatonin kadang jadi ngantuk-ngantuk terus atau dia suka daydreaming, suka menghayal gitu. Nah, ya, terus di situ juga ada pituitary gland. Pituitary gland itu kelenjar buat growth hormone ya. Growth hormone itu hormon pertumbuhan. Nah, kadang kurang
orang hormon pertumbuhannya kurang keluar gitu, sehingga terjadi ya dia nggak growth gitu, nggak dewasa ya. Mungkin kalau badannya growth hormon ke badan oke, tapi kadang mempengaruhi juga ke mental gitu. Jadi orang dia dewasa gitu, maksudnya badannya sudah dewasa, tapi mentalnya masih kayak anak-anak gitu misalnya. Nah itu juga bisa disebabkan karena itu pituitary gland growth hormone gitu ya. Terus di situ ada juga yang namanya ini spesifik apa namanya teknis banget ya, tapi nggak apa-apa lah, sih seru-seru aja. Terus di situ juga ada di dekat corpus callosum itu ada ini lagi sih otak tengah ya. Ada namanya hindbrain ya, HIND brain, hindbrain. Nah, itu juga pengaruh. Ada RAS, reticular activating system. Wah, itu kalau dibahas sih seru ya. Kalau saya sih senang gitu. Nah, itu harus diperhatikan tuh bagian-bagian itu. Kadang yang bermasalah itu kelenjar-kelenjar itu pituitary sama pineal. Nah, itu suka ada mungkin kalsiumnya terlalu banyak jadi terkalsifikasi. Teman-teman kalau lihat Google pineal gland terkena terlalu banyak fluoride ya, konsumsi fluoride, dia jadi mengkristal gitu-gitulah. Jadinya nggak bisa keluar zat-zat itu. Nah, itu bisa jadi masalah. Terus juga dari hindbrain yang tadi saya sebutkan, hindbrain itu ada bagian namanya pons, PONS. Nah, itu kalau bermasalah, nah udah komunikasi antara otak kiri dan otak kanan bisa terganggu atau otak dan ke syaraf tubuh. Jadi kadang kalau itu tadi ya hindbrain yang saya sebutkan ya, itu ada bagian PONS pons namanya. Kalau itu bermasalah, jadi tubuh kita itu bergerak sendiri atau sulit dikendalikan. Jadi tubuh kita ini kan ada yang namanya autonomic nervous system nih, autonomic nervous system. Jadi otomatis gitu, ada semacam refleks-refleks otomatis ya. Nah, jadi misalnya ada orang ngomong apa, terus kita ke-trigger, ya kita refleks gitu. Atau misalnya lagi ngomong sama cewek, kamu grogi, temen grogi, tahu-tahu ada refleks gitu. Nah, itu otomatis kan. Nah, namanya yang mengolah itu autonomic nervous system. Nah, kalau ada gangguan di bagian tadi, PONS itu PONS, kita mau bergerak nih, mau jalan gitu. Tapi kalau ada masalah di situ, badan kita kayak nggak ngedukung. Jadi badan kita nggak mau gerak, jadi kayak berat gitu, kayak males. Terus misalnya, oh aku harus ngerjain itu nih gitu. Itu benar-benar dari jiwanya teman-teman harus ngerjain itu, mau ngerjain itu gitu. Tapi pas mau ngerjain jadi mut-mutan, jadi males, jadi berat, jadi aduh kayak ada penghalang gitu. Antara kepala sama badan tuh kayak nggak connect. Nah itu masalahnya di situ. Nah biasanya ya kalau dianalisa nanti butuhnya mungkin kurang vitamin atau apa gitu. Biasanya kalau yang tadi yang saya sebutkan itu ya PONS itu rata-rata sih karena kekurangan vitamin B1 gitu. Jadi keren ya sebenarnya kalau bisa kalau ngerti biohacking gitu, menghack biologi itu keren. Dan bukan cuma menghack biologi ya, kita bisa meningkatkan performa fungsi-fungsi khusus gitu. Terus juga bisa hmm, sebenarnya badan badan kita ya bukan ya badan dan otak lah ya banyak kuncian-kuncian ya, sistem syaraf itu sendiri banyak kunciannya loh. Kalau kita bisa ngerti, bisa tahu, wah keren. Ada semacam hidden power gitu yang kita bisa kembangkan, bisa buka gitu. Kalau zaman dulu mungkin teman-teman pernah dengar atau tahu nonton film silat itu ya, ada kungfu master, terus dia nggak terlalu jago eh, berantem fisik. Nah, terus lawannya jago berantem fisik, tapi begitu mau ditonjok dia menghindar, dia notok doang, ditotok tok gitu, satu sistem syarafnya atau aliran darahnya ditotok aja ada titiknya gitu. Tak langsung diam, nah nggak bisa gerak gitu. Jadi itu sistem syaraf tuh banyak
kunciannya. Kalau kita tahu tuh, wah, bisa mengaktifkan macam-macam gitu. Orang jadi misalnya jadi grogi, jadi mungkin jadi pede walaupun sementara gitu kan. Adalah semua di sistem syaraf tuh macam-macam lah. Mungkin nanti kalau sempet ya saya bahas ya, tapi memang teknis banget dan bahasa-bahasanya tuh pakai terminologi yang begitu-begitu. Apa namanya, pakai bahasa-bahasa nama-nama Latin lah apa. Tapi seru sih. Kalau buat saya sih seru. Jadi saya nyobain macam-macam kayak gini sih. Udah 3,5 tahun, keren sih. Macam-macam gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini ngomong-ngomong, pembicara tamunya mana nih? Belum datang-datang ya. Sebentar ya. Bentar ya teman-teman ya. Coba kita lihat. Oh, belum. Oke, oke. Mau ini nggak? Mau tanya jawab nggak? Kalau mau tanya jawab tulis di bawah. Oh, gini deh, gini deh. Kita tanya jawab. Nah, teman-teman tulis 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 dulu apa yang mau dibahas gitu ya di box comment box. Apa yang mau dibahas? Kalau saya lihat sepertinya oke nih, bagus. eh, Join aja. Jadi ada gambarnya kan, kamu kelihatan juga. Jadinya dua gitu. Join IG live. Ntar saya langsung approve. Nah, kita bisa ngobrol. Nah, tanya jawab di situ gimana? Mau nggak? Oke ya. Kalau oke, tulis aja di bawah. Kalian mau topik apa? Terus saya tunjuk namanya. Terus kamu join. Ntar saya approve. Nah, kita ngobrol. Gitu. Tanya jawabnya live langsung. Gimana? Oke ya, sip ya. Sip nggak? Kalau sip, bilang sip. Nah, udah gitu, tulis maunya temanya apa. Saya bilang oke, ya udah join. Terus mau bahasnya spesifik ya, jangan cuma godlike gitu, meditasi gitu. Apanya gitu, lebih spesifik. Gitu ya. Yuk, Mbak. Saya lihat-lihat juga mukanya ya, kalau terlalu alay ya mohon maaf ya. Bercanda ya, jangan pada sensitif ya. Netizen nih udah mau dikit-dikit sensitif. Yuk, mau apa? RA system itu apa ya? RA system. Nggak tahu saya RA system itu apa. Oh, itu ya. Jadi yang mau tanya jawab, ayo nanti saya angkat nih, join, terus kita ngobrol. Yuk, ada? Ada si ini nih, ada si Pagan fotografer. Hmm. Nah, nih cara jadi intuitif. MDOWA ya. MDOA atau soal energi. Sebentar. Mau ngomong ini MDOWA ya. Kamu coba mau mau ini nggak? Mau join nggak? Kalau mau join nanti join aja, ntar saya angkat, saya approve. Ntar bisa ngobrol. Sudah datang nih guest speakernya. Ya udahlah, nanti aja. Ya, ini pembicara tamunya sudah datang. Jadi ya ya sudah, kita sambut dulu. Hore. Tahu nggak? Sorry, habis Karet mandi. mahal. Harga karet mahal loh. Gelang karet sekarang berapa duit ya? Bentar, bentar. Sebentar. Say hi dulu dong sama teman-teman. Halo Halo, semuanya. capek Selamat nggak? malam. Lagi capek ya, Beb? Capek nggak? Iya, lumayan lah. Gimana gimana gimana. Udah sejauh mana nih ngobrolnya nih? Sejauh hati memandang dan mata merasa. Sebentar, kasih lampu dulu. Bentar. Gue perlu pakai lampu juga nggak? Nggak usah ya. Enggak usah. Udah terang kan? Tuh katanya Mbak Kara nyanyi dong, katanya gitu. Nyanyi-nyanyi, biasa kan nyanyi India kan?
Kita dulu suka karaoke ya, nyanyi-nyanyi India ya. Ah, nggak usah lah, nggak usah pakai lampu lah ya, udah. Gak usah lah, oh. Ya, halo Mbak Kara, apa kabar? Halo semuanya, halo semuanya yang nyapa, halo semuanya. Hello, 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 Ya, hello, hello. capek ya, capek nggak? Ya sambil santai aja lah ya ngobrolnya ya, nggak usah Iya, tegang-tegang ya. santai-santai aja. Oh, oh, Iya. santai-santai. Kalau tegang-tegang nanti ke strum lagi. Ya nih, kemarin kan kita udah itu ya, udah ngobrol-ngobrol dan ada poin-poin yang mau diomongin nih. Ya, ngomong-ngomong gini Ini loh. udah sejauh mana? Ya, Obrolannya udah ngomong-ngomong gini sejauh loh. sejauh mana nih? Ngomong-ngomong gini, Instagram kan dibatasin ya. Setiap sejam tuh dia mati. Oh, ini udah Dia sejam. mati. Belum, ini masih setengah jam kali. Nanti pas kita ngobrol nih, kalau misalnya udah mau mati itu biasanya di atas ada counternya gitu. Jadi langsung di-cut dulu ya. Nanti Hmm, di-cut dulu kita nyambung oke, lagi oke, gitu. oke. Karena nggak mungkin setengah jam Oke, oke. selesai nih. Biasa kalau ngerumpi kan sampai berjuta-juta tahun gitu. Oke, topiknya ini ya, yang kemarin ya. Karma baik dan prakteknya ya. Karma baik. Ya, karma Heeh. baik itu entar TV ku berisik banget sih. Oke, ya udah. Karma baik. Karma baik itu ya sebenarnya dalam Islam juga ada kayak gitu ya. Dalam kalau orang-orang Muslim tuh sih di Al-Quran ada kayak gitu. Jadi kayak berbaik sangka, terus melakukan kebaikan, pasti akan mendapatkan kebaikan. Kalau melakukan keburukan, pasti cepat atau lambat akan mendapatkan juga keburukan. Cuman kalau dalam bahasa Sanskerta itu karma baik, karma buruk gitu kan. Bener nggak sih? Kalau kalau di Kalau Sanskerta kan karma namanya kan. karma ada Kalau karma baik, kalau karma kalau di buruk. kalau di Islam apa namanya? Ya sama hal-hal yang Kalau kita karma lakukan kalau kan kita kalau nggak karma kita buruk azab kali gitu ya. bisa aja di kayak gitu azab, asap terus hal-hal yang kita melakukan hal-hal yang buruk gitu kan. Hmm. Biasanya Hmm. kayak kita jahat nih sama orang nih, pasti suatu saat akan kebalas. Itu pasti ada, itu ada juga itu gitu Hmm. dalam Hmm. Al-Qur'an. Jadi Hmm. kita melakukan kebaikan pasti akan dibalas juga sama Allah gitu. Jadi sama aja kalau dalam Hmm. bahasa Sanskerta, bahasa kita karma gitu kan. Karma baik, Sama karma aja lah ya. buruk. Sama aja sebenarnya, cuman bahasanya aja yang beda gitu kan. Iya, ini ada yang bilang Gitu. kalau kalau karma bahasa Arabnya korma. Nah, masuk akal. Korma mah dimakan kali. Hmm. Korma itu Makan dimakan. korma. Mm-mm. Kalau korma Nih, dimakan. iya. Bagaimana mendapatkan apa yang diinginkan dengan mudah, dengan santai. Kan gini ya teman-teman ya. Jadi Nengkara ini ya kita udah kenal lama lah udah. Jadi dari dulu dia kalau mau apa aja kayaknya dapat-dapat aja gitu. Misalnya dia mau dapat kenalan nih, kenalan siapa gitu, artis atau apalah masuk ke dalam satu lingkungan tertentu gitu ya, yang mungkin teman-teman pengen, itu dia kayak gampang aja gitu. Ya walaupun ada prosesnya ya, tapi kelihatannya tidak harus bersusah payah. Terus dia kalau mau ngapain gitu, misalnya mau mau jadi sekarang kan mau jadi apa namanya jurnalis, dulu mau jadi news anchor, kayaknya dapat-dapat aja gitu. Ada aja Hmm. jalannya gitu. Sedangkan orang-orang tuh ya biasalah kita kan juga banyak teman-teman juga ya. Ada yang mau apa kayaknya susah banget gitu. Kayaknya harus ekstra berjuang gitu. Bahkan malah nggak dapet-dapet gitulah. Hmm. Kok bisa gitu dengan santai mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, terus kemarin kan ngomongin itu energi frekuensi lah. Itu coba-coba diomongin deh. Jadi sebenarnya gini nih, Tuhan itu sudah memberikan kita itu posisi tertinggi dalam proses penciptaan sebagai manusia itu. uh, Tuhan menempatkan manusia itu yang paling tinggi derajatnya, yang paling sempurna ciptakan. Tuhan sendiri sampai malaikat aja tuh cemburu sama kita kan. Wah, Tuhan menciptakan manusia yang begitu sempurna. Kenapa kita sempurna? Bukan karena kita bisa menghilang, bukan karena kita bisa terbang, bukan karena kita bisa apa ya?
uh, bisa berbuat hal-hal yang gaib gitu kan. Tidak, itu Ya, tapi kita bisa menciptakan itu malahan. Kita bisa menciptakan itu loh. menciptakan. Mm-mm. Di saat manusia ingin terbang, apa yang dilakukan? Dengan menggunakan otaknya, dia bisa membuat pesawat. Di saat manusia ingin menyelam di bawah air, dia bisa menciptakan dengan menggunakan tabung gas atau kapal selam. Tabung oksigen jika kalau menyelam sama tabung gas yang mau masak. Tabung gas. Mabok dong. Tabung gas mau masak dong, masak. Sorry. Ini efek ngantuk nih. Ngomongnya nggak konsentrasi. Jadi kita bisa mewujudkan semua. Jangan ketawa dong, kenal. Aduh, tabung gas. Tabung gas 5 kilo yang melon ya. Itu buat apa namanya? Buat balon. Buat masak. Terus. Jadi kalau mau menyelam pakai tabung gas, terus ya gitu. Jadi kalau mau bukan tabung gas, tabung oksigen. Gas oksigen. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan gitu kan kalau kita menginginkan sesuatu gitu kan di dunia ini. Saking sempurnanya otak itu gitu kan. Nah, otak ini selain kita bisa menciptakan apa yang kita mau, kita bisa mengundang apa yang kita inginkan dalam hidup. Gitu ya. Iya, jadi kalau berarti bisa mengundang ya. Iya, jadi kalau di dalam Al-Quran itu ngomongnya gini nih. Kalau orang Muslim ngomongnya gini nih, berbaik sangka, berhusnuzon, jangan berzuuzon. Kita kan selalu disuruh untuk berbaik sangka gitu kan. Jadi mengundang apa-apa yang baik dalam hidup kita. Jadi otak kita percaya nggak percaya kalau kita memikirkan hal-hal baik sekali dalam hidup kita, itu artinya kita mengundang 10 kali hal baik itu dalam hidup kita. Tapi kalau kita berpikir hal yang buruk, itu kita akan mengundang dua kali hal buruk dalam hidup kita. Jadi, tanpa kita sadari, kita manusia ini kan suka was-was, takut, khawatir gitu kan. Kita mengundang itu terus dalam hidup kita, akhirnya yang datang ya itu. Jadi kalau kita menganggap, aku ini kayaknya loser, aku ini nggak bisa ngapa-ngapain, aku ini bodoh, aku ini nggak bermanfaat, nggak bisa. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita, karena kita tanpa sadar itu kita udah buktiin lah ya, kayak itu bukan kayak hal yang asing lagi gitu. Cuma bagi khalayak publik itu masih kayak omong kosong ya, benar nggak sih? Bukan omong, tapi kalau ada yang belum percaya bisa dicoba. Undang aja dalam hidup kalian satu hal aja yang baik. Misalkan nih, saya mau menikah sama cowok ganteng, omongin itu terus, baik sadar maupun nggak sadar. Setelah pengen menikah sama cowok ganteng, nanti pasti menikah sama cowok ganteng, percaya deh. Karena mulut kita itu adalah doa kita, apa yang kita mengucapkan. Ini mulut mengucapkan, otak merespon gitu, baik sadar maupun di bawah alam bawah sadar. Jadi selalu kayak gini, pokoknya saya harus bisa tuh. Ya, itu yang selalu yang aku terapin dalam hidupku tuh kayak gini, pasti bisa. Kadang-kadang nyerah sih, kayak kadang-kadang nyerah, ya wajar lah, manusiawi gitu kan, kayak aduh kayaknya memang bukan di sini deh, hidupku tuh bukan di sini, nyerah. Tapi habis itu kayak enggak bisa, harus bisa, pasti bisa. Kan apa yang kita inginkan di dunia ini, kalau kita ingin, kita bisa mewujudkan itu. Akhirnya selalu undang-undang itu, akhirnya kejadian. Begitupun kalau kita memikirkan hal-hal buruk. Berarti kepala kita bisa bikin undang-undang ya. Makanya ada undang-undang. Mungkin dari situ kali ya, kata undang-undang itu. Ya. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang itu, rancangan undang-undang RUU. Nah, itu dia bilang dikirim di bawah alam sadar. Iya benar, jadi harus selalu dipikirin. Mbak Kara sudah mencoba dan sekarang ketemu cowok ganteng. Iya, kalau aku sih bukan cuma cowok ganteng. Nah, dia mencobanya untuk
yang menikah lain. dengan yang kayak Bill Iya, Gates gitu. yang Dia yang sukanya yang ganteng dan kaya raya. Tapi sekarang sudah ada rasa mm-mm. takut gimana cara mengatasinya, Mbak. Maksudnya, nah ini ada yang banyak yang bertanya ini, nah gimana nih kalau Ya, ini udah nih? jawab aja. Jawab aja. Nggak gini teman-teman Ya, ya. Jadi ya kita udah buktiin sendiri dengan kekuatan pikiran yang tadi kita omongin. Kalau mau apa-apa, kayaknya kita dapat meraih itu. Ya khususnya Kara deh, dia bisa ngeraih dengan mudah gitu. Kayaknya jalannya ada aja gitu ya, walaupun ada halangan tapi jadi gitu. Intinya kan maunya mhm, jadinya kan. mhm, mhm, mhm. Uh, jadi begitu. Nah teman-teman ya tanya aja seputar itu. Kok bisa begitu? Atau kamu cerita dulu deh. Dulu pengen apa terus dapat gitu. Jadi buat contoh aja gitu kan pasti udah lumayan Iya, banyak jadi yang berkesan lah. walaupun mungkin nggak 100% itu kedapatan. Jadi dulu waktu kecil nih ya, contoh kecil ya, dulu kecil itu Iya ya. aku nggak pernah berpikir akan apa namanya Hmm. bisa seperti sekarang ini. Cuman dulu waktu kecil, aku Hmm. inget banget, aku kalau tiap nonton Hmm. TV, aku tuh selalu Hmm. uh, memperagakan gaya orang news anchor kan. Ada bener-bener kayak gitu-gitu, pokoknya Hmm. bergaya seakan-akan itu pembaca berita juga, walaupun itu dalam bentuk Dari kecil jokes tuh dari dari kecil tuh kecil. udah suka pengen gitu. Sebenarnya nggak pengen, cuman cuman iseng-iseng Hmm. aja gitu. Nah dulu Ah. pun pernah kayak misalkan nih tiap ada pemilihan Putri Indonesia atau Miss Hmm. Universe nonton di TV gitu kan, itu Hmm. pasti Hmm. aku Hmm. selalu peragakan di depan kaca sendiri. Terus Hmm. pakai Hmm. Hmm. kain, seakan-akan tuh kain itu adalah gaunku, dan terus Kayak berada di, princess. iya kayak gitu, dan itu ngebayangin diri sendiri setelah Hmm. Hmm. setelah lama terus tiba-tiba aku mikir, iya ya dulu tuh waktu kecil aku tuh pernah loh ngalamin hal seperti ini, kayak selalu ngulang-ngulang, kayak Hmm. bener-bener ngeliat diri sendiri gitu kan, ikut ajang pemilihan putri-putrian gitu kan. Nah walaupun aku Emang nggak dulu menang, iya sempat masuk ikut, final gitu. Kayak iya final ya gitu-gitulah gitu. iya sempat ikut-ikut, Ah. walaupun walaupun aku nggak menang juara satu, at least Tapi ada keinginan, seleksi-seleksi kan lolos iya gitu ya. keinginan aku tuh sampai di situ untuk ada di panggung itu gitu, ngerti nggak? Jalan Jadi dikit. kayak, nah itu aja yang aku Ah, pikirkan, cuman ah, selintas-selintas itu sama ah, ah. sama alam sama saya tuh direspon gitu kan. Hmm. Oke, dapat Hmm. gitu. Apalagi kalau misalkan Hmm. kita benar-benar fokus mikirin itu gitu, pengen ini, pengen Hmm. itu, pengen itu, pengen itu. Jadi Ah. selalu aja omongin itu tiap hari sama diri kita sendiri. Misalkan nih, Apalagi, aku apalagi pengen, contoh, misalkan nih, apalagi contoh-contohnya. Kan dulu kan pengen ikut pemilihan putri-putrian itu kan, terus oke, terus nggak Miss pernah, Anchor, sebenarnya terus awalnya nggak pernah ya kepengen, maksudnya yang jadi cuman dibayangkan kayak, tapi jadi gitu, iya ya kan? jadi kecil dari waktu kecil Nah, terus terus yang banyak hal. diinginkan apa? Yang diinginkan terus divisualisasikan dan dapet News Nah Anchor kayaknya cuman ya. nih Apa aku, sih? Ah, ya news anchor itu ya. pun nggak terlalu yang aku fokus sebenarnya, jadi kayak Hmm. aku tipe orang yang gampang nggak fokus juga sebenarnya. Jadi kalau udah dapet apa yang Berantakan aku, ya. nggak fokus. Jadi Hmm. Hmm. kalau bayangin kalau ada seseorang yang Jadi kalau main ke fokus, apartemennya pasti berantakan. bukan berantakan dalam itu, jadi nggak fokus. Jadi kadang-kadang aku Hmm. pengen sesuatu, ntar Hmm. udah dapet, baru baru dapet setengahnya udah kayak udah puas. Jadi gampang puas, akhirnya nggak fokus di situ. Jadi Hmm. nggak mikirin itu terus. Padahal selalu ada jalan untuk itu gitu. Selalu ada jalan Hmm. dikasih sama Tuhan, jalannya ini gini Hmm. gini. Tinggal aku aja menjalankan. Nah cuman setelah aku pikir-pikir, emang bener, kalau inginkan Apa? sesuatu bener-bener dalam hidup kita tuh kita harus fokus menginginkan dan memikirkan itu gitu kan, disertai dengan perbuatan baik, karena hal-hal yang akan menghalangi tujuan kita dalam hidup adalah Hmm. karma buruk kita. Jadi misalkan ini, yang tadinya kita udah mau mau dapat jabatan bagus nih, karena kita harus membayar karma buruk kita di masa lalu, ya udah kita nggak jadi dapat itu. Nah, makanya kita selalu harus melakukan perbuatan baik agar karma buruk kita di masa lalu itu tergantikan sama perbuatan baik kita, tertutupi. Dulu kepikiran kerja di DPR itu nggak? Nggak pernah, nggak pernah. Cuman pernah Tahu-tahu kerja berpikir di aja, DPR. enak kali kalau misalkan ada di lingkungan yang uh, Pemerintahan bisa, gitu.
ya bisa di pemerintahan terus deket sama orang-orang yang penting, langsung Orang dikasih dengan jalan power. karena tapi aku nggak fokus, coba aku fokus Gini, misalnya nih, gini, fokus gini. mikirin sesuatu. Jadi dulu pengen pengen punya satu lingkungan yang kerja yang teman-temannya itu orang-orang pemerintahan gitu ya. Dan akhirnya kan jadinya ke DPR tuh ya. Hmm. Jalannya tuh bagaimana? Misalnya awalnya mikirin dulu, terus ya udah pokoknya jadi deh. Terus tahu-tahu ketemu ini, tahu jadi gitu kan? Atau gimana? Hmm, 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 hmm. Ya itu nggak pernah planning sih, jadi kayak Mm, mm, itu bagian dari kayak bergaul lah sama siapapun sebenarnya, jadi itu bagian lagi ya. mm, Kalau itu balik lagi emang karma baik dan karma buruk. Kalau kita merasa sombong, kita merasa udah berada di atas dari segala-galanya orang-orang yang mm, ada di mm, lingkungan kita, terus kita mm, underestimate orang-orang yang lebih di bawah kita, mm. itu nggak akan semudah itu kita dapat Iya, juga karena orang karena jadi hidup kita. pengen nih ke lingkungan itu, terus ya sudah sekelibet itu aja kan, nggak mesti dipikirin caranya Iya, harus bagaimana. nggak dipikirin Terus caranya, pas iya, iya, nggak terus pernah pas mikirin kita caranya, berjalan jadi mikir aja. Mhm. maunya apa, udah. Terus pas kita berjalan, tahu-tahu ketemu teman, terus kita ngobrol, kayaknya seru deh. Terus tahu-tahu dia bilang, aku ada temennya di sini, dikenalin, tahu-tahu nyampe sana gitu kan. Jadi nggak ada semacam Hmm, rencana yang di rencana baku gitu, nggak ada kan. Pokoknya kita mikirin hasil betul. akhirnya aja kan. Dan Mhm, bahkan mhm. biasanya kalau kita mikirin itu, kita seneng, terus udah nggak dipikirin lagi, malah terjadi ya. Karena kalau kita terlalu ngoyo mikirin, malah kayak jadi susah kan? Atau gimana? Iya, betul. Jadi otak kita tuh gini nih, dia Hmm. selalu mengundang hal-hal buruk sebenarnya. Oh Jadi begitu. kita selalu mengundang hal buruk Defaultnya. dalam. Iya, Ah, jadi otak kita ini nggak bisa menyaring yang mana baik, yang mana buruk. Pokoknya kita mengundang semua yang apa oh, dalam apa yang kita inginkan. Nah, eh, naasnya nih kita tuh selalu berpikiran asik. buruk, selalu pesimis gitu kan. Kayak, Iya pasti. kayaknya gue nggak bisa deh gitu, meragukan diri sendiri, kayaknya Hmm. nggak bisa deh. Apalagi kalau udah ada orang yang ngomong, Allah mana bisa lu. Terus ntar dalam Hmm. hati kita, kayaknya memang gue nggak bisa deh. Oh iya. Nah, Hmm. kenapa orang-orang yang percaya diri itu selalu Hmm. mereka punya jalan untuk bisa Hmm. sukses, walaupun mungkin mereka kayak mereka mungkin harus melewati cacian, makian, bulian segala macam, tapi mereka sukses. Buktinya kita kasih contoh. Buktinya seorang KK dibully-bully sama orang, dia sukses karena dia berpikir saya bisa sukses, saya bisa menjadi seorang beauty vlogger, saya bisa menjadi seorang terkenal dia sekarang Ada tanpa lagi melihat. fenomena, Ada lagi yang begitu. banyak lagi yang lain, ada Mary juga yang Syahrini, seperti itu. Princess Syahrini. Syahrini, iya dia pasti mengundang Oh, itu itu dalam kan hidupnya dia. dicaci maki netizen, tapi dia kan nggak peduli. Caci maki dia malah Iya, maju mundur cantik, iya, ya kan? karena dia menciptakan sendiri itu kayak dia udah memikirkan itu, Iya, nanti nanti saya akan menjadi, dia udah menobatkan dirinya sebagai seorang princess, melabelkan dirinya sebagai seorang princess. Ya jadilah dia sekarang jadi princess beneran. iya, iya Ya betul, betul. walaupun mungkin bukan bukan suatu kerajaan yang besar, tapi dia berada di kerajaannya dia sendiri. Ya, tapi sama Reno Barak gitu, yang mana Iya, Reno Barak tadinya sama Luna Maya kan kalau dibandingin sama Syahrini ya, ya seharusnya iya. kalau masukin akal mungkin Luna Maya lah gitu. Cuma Syahrini kok jadi sama itu Nah gitu. itu, jadi Karena pede nah, gitu, ada pedenya. percaya diri dan dia mengundang itu terus dalam hidupnya. Jadi akhirnya dia Iya, dapat iya, iya. apa yang dia mau. Jadi teman-teman mungkin jangan biarkan orang lain mendefinisikan kalian tuh apa gitu. Maka kalau Syahrini kan dia menobatkan diri sebagai princess, bukan orang lain yang nobatin dia gitu. Iya, dia melabelkan Ya, dirinya, iya, I'm a princess, I'm a princess, I'm a princess. Beneran, kejadian dalam hidupnya dia iya, princess. iya, iya, iya. Itu. Coba coba kita melabelkan diri kita hal-hal yang positif dalam hidup kita. Saya orang pintar, saya Mm-mm. orang pintar, saya orang pintar, saya orang pintar. Pintar beneran nanti. Iya, Walaupun nanti mungkin nggak, ya, walaupun mungkin nggak sejenius Habibie, tapi at least ada peningkatan, ada progres dari yang tadinya kita mungkin ada di level 1 bisa naik ke level 2, level 3 kayak gitu.
Iya, jadi kalau kita melabel diri kita, otak kita kayak ngikutin maunya sih sebenarnya kan. Jadi sebenarnya Hmm. kita tinggal ngasih perintah ke otak kita dengan melabel diri kita nih siapa, kita mau jadi apa. Hmm. Ntar Hmm. diproses sama otak kita, ntar dikasih ide, dikasih cara, Hmm. atau kadang nanti alam semesta ini mempertemukan kita sama orang-orang yang tepat untuk menuju ke sana, walaupun ke sana kayak kebetulan gitu, kayak Hmm. kok bisa sih gitu. Pokoknya tahu-tahu ke sana aja. Pas udah sampai ke tujuan, kita nengok ke belakang loh. Tadi ngapain? Udah kita udah apa ngapain aja ya? Kok sekarang udah sampai tujuan gitu. Pas Ini apa kuncinya ya? katanya kuncinya Jalannya kayak nggak berasa gitu loh. Jalannya kayak nggak berasa gitu. ini yang sama nih kuncinya Ya, narsis. ya. Kuncinya narsis gue dan menemukan bukan narsis juga maksudnya dalam Bukan artian narsis, bukan. narsis. Jadi percaya diri lah, Bukan. percaya diri tapi Dia itu bukan uh, narsis. iya narsis itu gimana ya? Narsis itu selalu muji diri Gini, 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 sendiri, gini, selalu gini, nggak gini. beda itu narsis. Ya, kalau PD itu kita yakin sama diri kita, sama potensi kita. Kalau narsis itu kamu cuma mencintai diri sendiri gitu. Ngerti nggak Hmm, sih maksudnya? Mencintai diri betul. sendiri doang sampai nggak mau denger orang Muji diri sendiri gitu. doang. Ah, Iya, iya. Kalau percaya dan diri itu biasa kalau gini. orang narsis, dia malah ngejatuhin orang lain gitu. Kalau orang pede dia nggak ngejatuhin Nah, orang. iya. Bedanya di situ. Iya. Iya. Mm-mm. Kalau Emang mirip-mirip tuh ya, narsis itu tipis ya. katanya Zahri ini tuh narsis. Narsis itu bukan gitu. Bukan orang yang Enggak. tiap menongol di media sosial atau di TV itu disebut narsis. Enggak. Terus apa kabarnya sama orang yang kerja di entertain? Yang tampil terus di Enggak. TV di ini. Enggak, itu bukan narsis namanya. Narsis itu kalau ya iya dia cuma mentingin dirinya sendiri, orang lain enggak gitu kan. Orang lain enggak peduli dia sama siapapun dan dia tuh cuman dia nggak mikirin hidup orang lain, dia cuma mikirin hidupnya dia dan dia nggak mau peduli walaupun mereka ngerusak hidup orang dia nggak peduli gitu. Begitu namanya Nah, narsis. ini mungkin siapa yang contohnya yang narsis siapa ya? Oh, gini loh, kalau orang narsis biasanya kalau dia nggak belagu gitu, kayak so ini gua lihat gua gitu, ya kan? Jadi kayak oper Mm-mm. gitu, atau kayak diem-diem tapi merendahkan gitu. Oh iya, nah, tuh ketahuan lah orang narsis tuh kayak gitu. Kalau orang pede nggak begitu ya, orang pede kayak ya ini gue gitu, dan dia senang-senang aja sama orang. Kalau orang narsis ada tendensi kayak belagu gitu, kayak arogan lah, ada Hmm. arogannya. Dia pikir dia segalanya Arogan. gitu. Iya, dia pikir dia segalanya, yang lain tuh kayak apaan sih gitu. Nah, sedangkan kalau orang pede, ya Hmm. dia tahu sesuatu, tapi dia bukan segalanya gitu. Cuma dia pengennya kayak Ya gitu. Itu aja. dia tahu kalau orang percaya dia itu dia tahu kekurangannya, tapi dia tahu cara Iya. mengatasi kekurangannya itu gitu. Walaupun dalam hatinya yang paling dalam aku tahu nih punya kekurangan, tapi ya udahlah go ahead aja gitu kan walaupun orang mencaci maki walaupun nggak ini intinya fokus aku itu aku pengen menjadi orang sukses gitu kan aku pengen menjadi orang yang kaya aku pengen menjadi orang yang pinter gitu fokus aja sama ini sama pikiran dan kita harus percaya diri bahwa kita bisa mendapatkan apa yang kita mau Iya. dalam hidup kita itu yang disebut Iya. dengan percaya diri bukan yang percaya diri Iya. kayak kepedean terus apalah segala macam. Nah, enggak. Jadi gini nih, kalian di saat kalian berkaca nih, misalnya berkaca nih, wah kayaknya gue Hmm. nggak bisa nih untuk menjadi orang kaya nih. Teman-temanku pun meragukan itu. Aku pun ikut meragukan. Cuman enggak, aku optimis nih, aku pasti bisa kok walaupun mungkin susah untuk mendapat itu. Tetap aja pikirkan, mungkin nih ya nggak semudah itu mikirinnya. Kalau semudah itu mikirinnya, semudah itu mendapatkannya, semudah itu konsisten memikirkan itu, semua orang udah sukses gitu kan. Semua orang bisa jadi Mimi Peri, semua orang bisa jadi KK, semua orang bisa jadi Ronald Frank, semuanya bisa sama jadi siapapun gitu kan. Yang jadi kalau kalau mereka bisa percaya diri itu, tapi kan nggak semua orang bisa gitu, nggak semua orang bisa konsisten. Ada yang baru dicela udah mundur. Misalnya gini, eh, aku orang yang gampang bergaul gitu misalnya. Mungkin kalian pengen bergaul tapi sulit nih. Udah bilang Hmm. aja aku orang yang gampang bergaul. Aku punya banyak teman gitu. Yakinin aja Mm-mm. bahwa Yakinin aja itu kalau aku ini uh, orang yang pandai bergaul gitu. Terus aja yakini yakin sama dulu, yakini ya. dulu bagaimana.
Bagaimana Iya, bisa. kalian bisa mendapatkan itu kalau kalian tidak meyakini gitu kan? Kalau Betul. kalian tidak meyakini, bagaimana alam semesta akan mengamini gitu kan? I Nah, mean, itu biasanya boleh. kalau kita bilang gitu, terus kita omongin ke orang atau gimana, kadang atau nggak diomongin juga kadang orang berusaha melabel kita gitu. Ah, lu mah nggak bisa gitu. Tapi biasanya rata-rata begitu ya, orang pasti bilang nggak bisa lah. Nah, Hmm, itu yang kalau bisa sih jangan didengerin. Tetap aja kita pokoknya kita bisa bersosial, nah, kita jago bersosial. Aku pengen sama dia, oh pasti bisa lah temenan sama dia pasti bisa gitu. Mungkin awal-awal nggak langsung bisa ya, ada jumpalitan, tapi kita harus iya, nggak ada yang itu namanya proses belajar. berusaha. Bayi aja nih, bayi saat dia mulai belajar jalan, mereka juga pasti jatuh, terus berdiri lagi. Bayi aja nggak nyerah loh, dia jatuh, nangis, dijeritan, berdiri lagi, jalan lagi, belajar. Begitulah juga hidup kita. Filosofi hidup tuh seperti itu. Jadi saat kita untuk maju step ke selanjutnya itu nggak akan mudah gitu, apalagi step awal gitu. Sama aja kayak bayi ingin belajar berdiri, ntar berdiri dia jatuh lagi, berdiri jatuh lagi, sampai nangis-nangis. Nah, begitu juga hidup. Hidup itu gitu, kita harus mencoba terus, dan mencoba terus gitu. Jangan sampai kayak, udah pokoknya nggak bisa gitu. Kalau bayi itu pas dia lagi merangkak menuju ke jalan, dianya bilang, ah udahlah nggak bakal bisa jalan gitu, ya kan pasti jatuh-jatuh dulu. Ah udahlah nggak bakal bisa jalan, dia nggak bakal jalan Dia nggak gitu. akan Nggak ada jalan-jalan manusia. lagi. Iya. Sebenarnya kita bisa belajar dari bayi. Filosofinya seperti itu. Iya, kita bisa bisa belajar dari bayi. Bayi aja Hmm. nggak bisa jalan, dia secara insting mikir bisa jalan. Jadi terus aja misalnya teman-teman nih saya Iya. bisa bergaul. Terus bergaul mungkin nggak sesuai gimana gitu kan. Ya mungkin besok bisa, ya mungkin besok nanti ketemu lagi sama siapa gitu terus aja. Cari alasannya yang bagus-bagus aja gitu. Misalnya mau kerja di DPR kan, contohnya. Terus misalnya Hmm. nggak masuk gitu kan di DPR. Mikirnya jangan bilang, ah saya nggak mampu gitu. Mikirnya, oh ya nggak masuk ke DPR mungkin masuknya di MPR atau masuknya di mana nanti gitu. Mikir-mikir bagus aja dan dibawa santai aja sih. Mm-mm. Kalau terlalu Banyak serius kok, juga banyak kok kayak orang-orang sukses itu yang orang belum berangkat dari nol, itu mereka selalu mereka jalani ya, gitu. Walaupun mungkin banyak halangan dan rintangan, itu karena dia yakin dan percaya dia bisa sukses di situ. Akhirnya itu banyak contoh-contohnya ya, banyak banget gitu. jadi Jadi ya ya lebih gitulah. kayak percaya diri aja sih melakukan itu. Hmm, hmm, hmm. Bisa kok, bisa banyak Begitu. buktinya juga. Dan emang harus dibawa enjoy, dibawa santai. Kalau kita terlalu serius, terlalu maksain susah. Jadi kalau kalau misalnya Mm, pengen mm, sesuatu mm, belum dapet, ya udah besok pasti dapet. Jangan mikir yang nggak mungkin. mm, Pasti, mm, cuma masalah waktu aja. Terus aja. Ntar toto nyampe kok. Gitu. mm, Memang mm. sebagian orang agak sulit buat santai ya. Tapi ya dilatih lah. Gitu. Itu aja sih. Iya, Oh, betul. kita ngomongin soal tips buat laki-laki ini. Cewek maunya apa sih? Itu apa mau dimanja, apa mau di gimana gitu. Tergantung ceweknya dulu kan. Cewek itu macam-macam kan maunya. Tipenya Mm, ada yang iya. ya ya kalau ngomongin cewek A, cewek B itu beda-beda maunya. Ada yang pengennya dimanja, ada yang pengennya diperhatiin, ada yang pengennya biasa-biasa aja, ada yang pengennya kalian biasa aja, ada yang ini pengen ya udah sih kalau aku lagi dengan tolong kasih aku dengan waktu, jangan 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 ada juga yang pengennya diperhatiin terus gitu, macam-macam. Kenali dulu siapa lawan kalian, siapa perempuannya gitu, bagaimana Oh, pribadinya dia gitu. Kalau pribadinya cuek terus kalian cuekin juga, ya udah kelar. Tapi kalau pribadinya manja terus kalian manja-manjain terus, ya udah kalau pasti dia akan jadi hmm. benar-benar lupa daratan gitu. Gini. Pintar-pintar kita aja mengontrolnya. Gini, nih laki-laki suka cewek, mau Hmm. PDKT, harus gimana? Hmm. Gitu. Ngomong-ngomong 30 Ya detik lagi har- mati, 30 detik lagi mati. Ntar pas mati kita harus samain ya. Oke, sip. Harus gimana ya? Nah, Harus, kan aku udah bilang, itu kenali dulu pertanyaannya. karakter perempuannya. Nah, Kenali dulu ya, karakter ntar. perempuan, jangan nggak bisa dia samain
meratakan perempuan itu Hmm. unik, mereka tuh Bentar beda lagi gitu.